Halo Scorpio, selamat datang di bacaan kali ini. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan beberapa deck dari beberapa aplikasi. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Saya akan mengambil 9 kartu dari Lenormand untuk Scorpio. Iya, Scorpio, fokus pada dirimu sendiri. Dan ini sepertinya lebih bagaimana membuka kekuatan dari dalam diri yang kemudian bisa menjadi hal yang secara resmi bisa dikatakan. Jadi intinya adalah bagaimana Scorpio itu menerima secara utuh bagian dari diri sendiri yang membuat Scorpio merasa lebih utuh, lebih berdaya. Jadi ketika sebelum ini terjadi prosesnya adalah bagian itu dianggap sebagai hal yang ingin dihindari, sesuatu yang harus diperbaiki, sesuatu yang ingin dilepaskan. Dan sudah dicoba. Hanya saja ternyata tidak bisa. Dan ini ternyata justru ketika Scorpio menerima bagian dari diri itu secara utuh, ini membuka unlock kekuatan baru dari Scorpio ketika Scorpio berani mengatakannya ke dunia. Jadi dia seperti membebaskan, freeing, membuat Scorpio menjadi lebih bebas sebagai diri sendiri dan memungkinkan Scorpio untuk mengambil keputusan selanjutnya karena keraguan itu sudah ditinggalkan ke belakang. Oke, Scorpio. Di sini Scorpio memang challenge terbesarnya Scorpio adalah Scorpio takut tidak diterima oleh dunia kalau Scorpio menjadi diri Scorpio apa adanya. Ya, jadi memang di sini sepertinya Scorpio masih butuh waktu untuk menghimpun kekuatan tersebut. Jadi kalau yang di depan tadi adalah tema besarnya adalah dalam jangka waktu panjang, apapun yang Scorpio anggap sebagai sesuatu yang ingin dilupakan, mungkin trauma masa lalu, mungkin juga hubungan dengan seseorang yang tidak menghasilkan hal yang baik gitu ya, atau berakhir buruk, yang kemudian seharusnya disikapi dengan ya itu adalah bagian dari pembelajaran hidup dan bisa menjadi fine aja dengan ya udah itu memang masa lalu saya punya pengalaman ini. Enggak, jadi hal itu masih membuat Scorpio merasa sakit dan setiap kali mengingat masih terpancing emosinya. Nah, buat beberapa teman kalau itu masih terjadi ketika kita masih terpicu dengan emosi masa lalu, sebenarnya kita belum melewati healing. Nah, healing itu yang sepertinya harus dilewati oleh Scorpio pada saat ini. Saya akan mengambil Celtic Cross. Ini tentang Butterfly for Life Changes. Oke, 1, 2, 3. Butterfly for Life Changes. Jadi kalau saya berpikir sambil mengatakan kadang-kadang bahasanya yang keluar dari mulut suka ajaib. Oke, kita lihat saja di sini semuanya memang tentang butterfly. Kita mulai dari kartu yang di tengah, self care. Iya, jadi kebutuhan Scorpio untuk healing itu sangat besar. Jadi apapun masalah di masa lalu yang masih dibawa sampai sekarang itu masih menggerakkan Scorpio dan tidak membuat Scorpio merasa bebas untuk mengambil keputusan yang terbaik karena masih ada hal yang dihindari, masih ada rasa takut ini dan itu. Yang perlu diselesaikan adalah masalah emosinya Scorpio itu tadi. Jadi masih terpancing dengan cerita yang masa lalu. Jadi itu sebenarnya udah lewat tetapi masih menguasai pikiran dan pengambilan keputusan. Jadi ini adalah bagaimana Scorpio menemukan kembali menjadi jiwa Scorpio yang utuh dan kuat, ya, gambar beruang yang di depan tadi. Dan sebenarnya lingkungan itu memberikan support kepada Scorpio, dan sebenarnya ini adalah saat yang tepat di mana Scorpio menyikapinya, jadi menghadapinya, mungkin mencari profession orang yang
punya kemampuan untuk menghadapi teman-teman untuk healing, termasuk psikolog, psikiatri, ya, untuk Scorpio menghadapi periode ini. Dan kalau ini dilewati dengan baik, ini adalah kesempatan emas keluar dari masalah tersebut. Yang kedepannya kalau kita lihat, sebenarnya Scorpio bisa menerima secara lebih berdamai dengan situasi masa lalu dan menganggapnya bukan sebagai hukuman tetapi sebagai pembelajaran, di mana Scorpio bisa mengambil hikmah, mengambilnya sebagai energi untuk menjadi diri yang lebih matang. Nah, yang bisa kau berikan kepada diri sendiri adalah menerima dirimu sepenuhnya apa adanya. Welcome the new you, the new Scorpio, ya, menjadi bahagia dengan diri Scorpio apa adanya, termasuk menerima hitam putih perjalanan hidup kita. Dan barangkali ya, ini adalah perasaan di mana orang lain itu kayaknya di mata Scorpio itu hanya bisa memberikan rasa kesedihan yang luar biasa. Dan itu juga orang-orang yang barangkali pernah punya andil membuat luka di hati Scorpio, sekarang juga mungkin mereka merasa menyesal atau mereka melihat bahwa ada konsekuensi yang dia peroleh juga setelah melakukan hal yang katakanlah tidak seharusnya dia lakukan kepada Scorpio, dan dia juga akan belajar banyak dari situasi ini. Nah, yang disarankan adalah healthcare change, ya. Jadi ini hope and fear ini biasanya saya menyebutnya advice-nya apa? Healthcare change. Jadi perubahan di mana Scorpio sekarang lebih fokus pada kesehatan diri sendiri, dan ini tadi pesannya kayaknya konsisten. Jadi fokus ke diri sendiri itu adalah lakukan semua yang terbaik untukmu, untuk healing, untuk happy, ya. Scorpio deserve to be happy, ya. The happiest person in the world itu adalah kamu pantas mendapatkan hal itu, dan itu harus diupayakan dengan cara, ya, satu proses terapi apapun, melepaskan kesedihan atau luka terdalam dari Scorpio sehingga emosinya itu bisa menjadi lebih terkendali. Oke, ini ceritanya berulang, ya. Scorpio yang terluka di sini adalah cerita tentang teman Scorpio yang terluka dan bagaimana Scorpio berjuang luar biasa keluar dari luka hati terdalam, mengembalikan diri sendiri menjadi jiwa yang utuh, bahkan lebih dari itu, yang lebih spiritual dan lebih matang dalam melihat dunia. Kalau kita lihat hubungan di sini Scorpio, memang ini hubungannya entah pantas untuk dirayakan dengan Three of Cups-nya atau memang ada yang harus dibuat menjadi lebih dalam. Jadi ini belum mencapai titik yang lebih dalam, ya. Kalau kita lihat kartunya sih, ya, Scorpio memang mungkin masih membawa luka lama itu, sehingga masih sangat membatasi hubungan yang mendalam, dan itu sangat bisa dimengerti kalau memang ini ceritanya nyambung, ya. Ini bukan untuk semua Scorpio. Jadi ini seperti Scorpio itu agak trauma menginvestasikan emosi terdalam dalam hubungan ini. Jadi setiap kali ada tanda hubungan ini bisa menyakitkan, Scorpio langsung menghindar atau menyerang. Dua itu. Nah, sementara dia sebenarnya sudah berubah, ya, dia sekarang sudah paham apa yang harus dilakukan, dan dia sebenarnya sudah punya niat untuk memperbaiki, tetapi Scorpio sepertinya masih trauma, ya, sehingga hubungan ini belum bisa terkoneksi menjadi lebih dalam, ya. Jadi hubungan ini masih ada, tetapi jadinya hanya di luar saja, karena Scorpio masih takut untuk membuka hati, membuka emosi terdalam, karena seperti mengantisipasi dalam waktu sebentar pasti
saya akan dilukai lagi. Rasanya seperti itu. Dan pesan terakhir di sini adalah you are eternally one with all that is. Jadi kalau menurut saya ini adalah pesan bahwa semua yang dilalui Scorpio termasuk luka hati yang terdalam tersebut adalah untuk menjadikan Scorpio satu jiwa yang utuh. Dan mau tidak mau itu harus dilewati karena pembelajaran hidup Scorpio itu adalah bagaimana bangkit dari luka. Sehingga luka itu sepertinya memang mau tidak mau harus dilewati, entah datang dari orang tersebut atau orang lain, tetapi poinnya, pembelajarannya buat Scorpio adalah bangkit. Jadi lihat bahwa pelajaran ini bukan tentang seseorang yang melukai, tetapi bagaimana Scorpio bangkit dari dasar, kemudian menjadi orang yang lebih kuat dan berdaya, dan pada saatnya bisa menunjukkan ke dunia bahwa this is who I am, the most beautiful soul in the world. Kira-kira seperti itu. Oke, Scorpio, Winita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.